Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tema 4 subtema 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia. Kemudian dengan mudah dapat kita ketahui kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang akan dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus dapat bersaing di tingkat dunia. Wakil dari ASEAN serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional, seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbaru tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya, namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif, sehingga saat cahaya mengenai lempengan tersebut kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkat efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Pertanyaannya di sini adalah topik masalah paragraf 1. Oke anak-anak, setelah setelah penjelasan dari teman kita Aril tentang menentukan informasi penting dalam setiap paragraf yang telah dibacakan oleh temanmu di halaman 99 ini, kalian diminta untuk menentukan topik masalah dari paragraf 1. Kemudian di paragraf 2 yang termasuk deret penjelas ini kalian tentukan ya. Terus di paragraf 3 kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Jadi intinya dari
sampai 3 paragraf. Itu kesimpulannya kamu simpulkan di paragraf 3 ini ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 100. Di halaman 100 ini kita diajak untuk berdiskusi menentukan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Jadi sosial budaya berarti di bidang ini ya, kerjasama di bidang saling tukar budaya ya antar negara se-ASEAN. Terus habis itu di bidang sosialnya ini bisa mungkin kerjasama untuk menanggulangi ya orang-orang prasejahtera atau yang lain ya. Ini kalian cari, silakan kalian browsing, kalian masukkan nanti di tabel bentuk kerjasamanya apa, kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Kalau ini kita spesifikasikan, kita khususkan sosial budaya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi silakan kalian browsing kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa saja, bentuk kerjasamanya apa, dan Indonesia itu di situ perannya sebagai apa. Silakan nanti kalian browsing sendiri, kalian kerjakan halaman 100. Jawabannya saja di buku tulismu. Kemudian lanjut kita ke halaman 101. Anak-anak, kemarin kita sudah melakukan percobaan pembangkit listrik tenaga alternatif berupa kentang. Nah ini di halaman 101 ini kita diajak untuk menggunakan energi alternatif, salah satunya yaitu matahari atau surya. Nah di rumah-rumah biasanya untuk tenaga matahari ini, tenaga alternatif matahari atau tenaga surya ini biasanya dimanfaatkan juga untuk pembangkit listrik. Nah pembangkit listrik ini menggunakan panel surya ya. Salah satu bentuk energi alternatif adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dan cara kerja dari panel surya. Nah di situ ya ada bahkan bagaimana panel surya itu bekerja dalam sebuah rumah ya. Itu nanti silahkan kalian diskusikan. Dan ini percobaan untuk kentangnya sudah selesai kita lakukan ya, sudah sampai. Jadi hari ini tugasnya Bu Iva minta tolong kalian mengerjakan halaman 100, yaitu menentukan kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Silakan nanti kalian browsing, kalian tulis jawabanmu di selembar kertas, kemudian setor ke Google Classroom. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Iva akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.